kan, jalanan rapi, segala macam. Tuh tiba-tiba jadi sorotan pegawai atau apa pejabat-pejabat daerahnya disorot. Ada hartanya dikulitin. Terus KPK juga sekarang jadi concern ke Lampung gitu kan. Jadi artinya apakah perlu ada bima-bima lainnya di kota-kota atau provinsi-provinsi lainnya? Perlu kayaknya nih. Bener? Perlu, tapi mereka nggak berani. Gue juga punya teman konten kreator dari daerah-daerah lain. Mereka menyampaikan ke gue, jujur gue gak seberani lo Bim. Apalagi gue masih di Indonesia nih juga. Lu mau ke Australia juga, sini kuliah dulu, abis itu lu kritik gitu kan. Dia bilang, gue gak berani soalnya gimana ya ini Indonesia gitu. Gue pasti akan mendapatkan ancaman juga. Lu yang diancam untung keluarga lu gitu. Kalau lu di sini langsung di Indonesia, wah lu mungkin abis Bim gitu. Bahkan sampai detik ini juga keluarga gue masih ada ketakutan ya, terutama bokap gue sih sama kakak gue. Kalau nyokap gue sih kayak gue yakin lah aman. Cuman selalu ngingetin gue, nah nanti kan gue kan ada rencana mau ke Malaysia nih. Minggu depan gue mau ke Malaysia. Terus kayak disampaikan jangan minum air ya nanti selama di pesawat. Jangan minum air putih, biarin aja dulu sampai datang ke Kuala Lumpur, bener-bener sampai apartemen jangan. Kayak apaan gitu, masa sampai segitunya orang lacak gue, kan nggak mungkin ya gitu kan. Sampai setakut itu gitu. Ya, jadi sampai setakut itu bokap gue gitu Mas Ian. Tapi keparnoan itu juga pernah terjadi sama gue di beberapa bulan yang lalu. Jadi dalam arti kata, gue setahun terakhir ini mendapatkan intimidasi, ancaman dalam bentuk halus, itu mah sering banget gitu kan. Sekarang aja nih baru seminggu ini masalah pemulangan TKW ini viral, udah ada pihak-pihak juga yang mencoba mengintimidasi gua gitu kan. Jadi tapi mah udah kita nggak perlu takut lah, selagi kita benar pasti di belakang itu tuh banyak orang yang mendukung kita, bener gak sih? Tapi ngomong soal kemarin keluarga lu katanya diintimidasi, so ceritanya sebenarnya seperti apa Bim? Jadi kayak awalnya tuh ya dilaporin itu kan, gue pikir kayak udah acil aja lah, ini laporan apa sih, diproses, nggak mungkin lah diproses konyol amat gitu kan kalau misalnya gue diproses itu. Ternyata beneran diproses dan orang dari Kapolsek kecamatan gue tuh datang ke rumah gitu. Yang anehnya dan anehnya yang bikin gue emosi dan kesel itu mereka mintain semua data gue gitu, dari mulai ijazah SD, SMP, SMA, kuliah, sampai makanya sampai offer letter gue yang di Macquarie itu gue kasih gitu. Mereka minta home address gue yang di Australia, bank account gue yang di Australia, transaction detailnya gitu. Jadi kayak siapa yang minta tuh? Itu Kapolsek gitu. Kapolsek minta itu profiling ini gitu. Kapolsek yakin ya, ngomong Kapolsek nih? Kapolsek gitu. Minta data ke siapa? Minta data ke gue semua, data privacy semuanya. Urusannya apa? Lo kan baru dilaporin ya? Iya, kata dia untuk profiling gitu. Oke, but it doesn't make any sense. Menurut gue kayak aneh gitu. Lo ngapain minta sampai rekening dia? Iya, kita hanya, nih nyokap gue juga tetap, iya nggak apa-apa nah, ini tuh cuma buat profiling aja. Mah nggak masuk akal, jangan mentang-mentang Kapolseknya itu masih nyangkut keluarga kita. Emang masih kayak agak keluarga gue gitu. Kapolseknya itu masih kayak ada hubungan keluarga dengan keluarga gue. Jadi bokap nyokap gue tuh nggak enak gitu. Sebagai pengguna TikTok dan kebetulan saya juga tinggal di Lampung. Saya tinggal di Lampung Timur, Kecamatan Wejepara. Saya pribadi mendukung apa yang dilakukan sama Mas Bima, mengkritik kebijakan-kebijakan yang ada di Lampung ya. Terutama untuk pembangunan infrastruktur, jalannya banyak yang rusak demi kemajuan Provinsi Lampung itu sendiri. Karena walaupun saya tinggal di Kecamatan Wejepara, bukan tidak mungkin saya juga ngelewatin jalan-jalan yang rusak itu. Karena kan kita perlu mobilisasi atau perlu bepergian ke sana. Jadi suatu saat saya juga pasti ngelewatin jalan yang rusak itu. Jadi saya sendiri pribadi mendukung apa yang dilakukan sama Mas Bima, lakukan terus kritikan yang tajam. Pokoknya kita semua masyarakat Lampung banyak yang mendukung apa yang dilakukan sama Mas Bima. Jadi tetap semangat ya Mas ya. Untuk keluarga yang ada di Lampung Timur sih Mas ya, mungkin saya lihat banyak banget yang update kalau rumah orang tua Mas Bima itu banyak yang jaga dari warga sekitar. Itu bagus banget sih. Jadi solidaritas itu bukan hanya sekedar di media sosial, tapi di warga sekitar pun juga banyak yang peduli dan menjaga keluarga Mas Bima biar tetap aman dan tidak ada yang mengintimidasi lagi.
Buat Mas Bima, sehat selalu di sana, sukses, semoga lancar, semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Terus buat masyarakat Lampung juga jangan takut untuk mengkritik, karena untuk di I tell you what, this Beamer, I've got an opinion of this Beamer guy. I mean, here he is, he's called out the Lampung government for not investing money where maybe it should have gone. And he's called them out. Now there's a bit of a backlash. The government's like threatening his family. Or now everyone's stepping in to defend him. There's government officials defending Beamer, saying it's within his constitutional right to criticize the place where he lives. And once again, it's another viral video that puts a little bit of pressure on a government to do something. The Lampung government are like, well, she's look at all this pressure now to get this road fixed. And so my opinion of this Beamer character is, I think he's excellent. He's a great role model for Indonesian youth. To start speaking up a bit more, you know, the power is within you. Guys like Beamer are a rare breed. There's not enough people speaking up in this country. And these are valid points. You know, he's calling out a government that's investing money in other things, where it, obviously, judging by the state of that road, it should be getting fixed, right? I mean, I'm from a country with a very big degree of free speech. We can call out politicians, we can call out, and it's a very common thing to just say, hey, you're doing a crap job, government, fix it. Tell me what's stopping more people, more youth coming in and saying, hey, we want a better country, making it vocal, saying things online, being vocal about it. I mean, he's garnered millions and millions of views. Comment below, what do you think? Itu tadi cuplikan dari apa yang disampaikan beberapa konten, termasuk ternyata Presiden kita Bapak Insinyur Joko Widodo sudah mendengar dan kemudian memerintahkan Kementerian Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian untuk memanggil Gubernur Lampung. Jadi ya kita tunggu saja drama-drama berikutnya, karena biar bagaimanapun dari awal sudah sampaikan sebenarnya waktu di konten saya yang spillnya langsung ke Bapak pengacara itu. Sebenarnya tujuannya tidak lain tidak bukan agar dia segera membaca situasi ini sebenarnya. Kenapa? Karena lambat laun seluruh orang, ya, seluruh masyarakat, nggak cuma Provinsi Lampung loh ya, walaupun saya sebenarnya sudah tidak lagi tinggal di Provinsi Lampung, tapi saya masih sering pulang ke Lampung karena orang tua saya masih ada di Lampung dan adik-adik saya ada di Lampung. Pasti akan speak up semuanya, pasti akan spill terus persoalan ini. Kan dari awal udah disampaikan, lawan netizen itu tidak mudah, tidak gampang, dan akan habis energinya. Dari awal sudah disampaikan, dan bahkan teman-teman di Twitter yang memang pencinta NKRI bahasanya, mereka ini kan tidak diam, mereka tuh sangat lihai dalam mencari, mengulik siapa orang-orang di belakang itu. Bahkan sampai di siapa pengacara itu semua udah tahu, dia itu bagian dari Gubernur Lampung, dia itu kuasa hukumnya, bahkan dia itu bagian dari timnya Gubernur Lampung. Jelas clear ya bahwa sang pengacara salah dan kurang pandai membaca situasi. Kenapa? Harusnya dia tidak melakukan itu. Ini kan blunder, sangat-sangat blunder. Harusnya dia lebih bagaimana membaca situasi itu untuk tidak semakin meledak. Tapi dengan cara dia seperti itu, ini akhirnya semakin booming, semakin meledak, dan satu Indonesia, tidak hanya Provinsi Lampung, berbicara semua. Akhirnya semua berbicara. Bahkan buat semua warga Lampung yang di perantauan, yang mungkin nanti pulang ke Lampung, siap-siapkan kamera, video, ya, foto, divideokan tuh area jalan-jalan di kabupaten kalian yang rusak parah. Salam Indonesia. Terserah ini mau FYP atau enggak, gue nggak peduli. Gue kemarin lihat kontennya Bima ketika dia diminta netizen untuk kasih solusi, jangan cuma kritik doang. Si Bima bilang, lah gue nggak digaji pemerintah, suruh kasih solusi. Lah terus pemerintah ngapain, kerjanya ngapain? Bener banget itu, bener. Ngapain kita anjir? Gak digaji, kasih solusi, bayar pajak mahal-mahal lagi.
Nah, jadi gua sebagai rakyat yang sok baik nih, gua coba kasih solusi yang mungkin dinalar orang-orang masuk akal, tapi entah ini pemerintahnya berani apa nggak berani. Jadi gini, dari Provinsi Lampung, gubernur misalnya, dia sedia dana 50 miliar, contohnya buat perbaikan jalan di Rumbia, dikasih sama kepala daerah Rumbia. Nah, dari situ di-share lah ke media sosial, ke Facebook bahwa Gubernur Provinsi Lampung sudah menyediakan 50 miliar untuk perbaikan jalan di Rumbia. Tujuannya apa? Buat transparansi aja gitu loh. Biar masyarakat itu tahu apa sih kendalanya. Kenapa kok jalan-jalan di Lampung ini banyak yang jelek kok nggak diperbaiki. Sedangkan janji-janji Gubernur Arinal itu waktu mau nyalon jadi gubernur, janjinya itu kayak saya akan memperbaiki jalan. Nah begitu, maksudnya kayak apa kesalahannya dari atas atau dari kepala daerah masing-masing kan mereka nggak tahu gitu loh. Nah setelah transparansi ini dilakukan, biar itu jadi tugas kami, tugas rakyat di setiap daerah aja kayak apakah dana yang dikasih oleh pemerintah pusat ini digunakan dengan baik oleh tiap kepala daerah masing-masing untuk memperbaiki jalan gitu loh. Kalau misalkan udah dikasih dana tapi jalannya tidak diperbaiki, berarti masalahnya ada di kepala daerahnya. Jangan bilang dananya buat ini, dananya buat ini. Kan dikasih pemerintah pusat itu untuk apa? Untuk memperbaiki jalan gitu loh. Jangan banyak alasan. Nah, satu lagi, gue ini di Lampung udah 20 tahun lebih ya. Kayak banyak sih sering terjadi perbaikan jalan di Lampung. Cuman diperbaiki sebentar, 5 bulan rusak lagi, diperbaiki 6 bulan rusak lagi, biayanya itu gede banget. Kayak jalan tol itu nggak tahu dari tahun berapa sampai sekarang perbaikan tiap hari, perbaikan. Maksud gue kayak ngapain ada jalan tol kalau perbaikan tiap hari, sama aja anjir kita bayar tol perbaikan tiap hari. Dan terakhir, saran gua buat pemerintah, solusi lah. Pemerintah berani nggak menargetkan misalnya uang 50 miliar itu bisa buat memperbaiki jalan dan jalan itu tahan misalnya 5 sampai 6 tahun. Bisa nggak? Itu aja loh maksud gue. Jangan kayak ini jalannya bisa 5 tahun, 5 bulan rusak lagi. Jadi kayak kita capek anjir bayar pajak tapi kayak jalannya trondol anjir. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam muatan video saya kali ini, saya masih menyajikan berita seputar Bima Yudo Saputro, seorang mahasiswa yang berasal dari Lampung, yang saat ini sedang berada di Australia, sedang melanjutkan studinya. Saudara, dari apa yang dilakukan oleh Bima Yudo Saputro ini, banyak sekali dampak positif, banyak sekali hal-hal baru yang bisa kita pelajari. Bahwa kita dituntun, kita diajak untuk berani dalam mengkritik kinerja pemerintah. Hal sederhana yang patut kita tiru adalah mengkritik pembangunan yang ada di sekitar kita. Lalu, dalam video ini ada hal yang menarik ketika kita melihat, kita mendengar bersama bagaimana Presiden Joko Widodo juga turun tangan dalam menangani kasus intimidasi terhadap Bima dan keluarganya ini. Kita berharap bahwa pemimpin-pemimpin ke depan tetap seperti Bapak Jokowi yang selalu memihak kepada rakyat kecil ketika rakyat kecil sedang mengalami masalah atau sedang mengalami musibah seperti yang dialami oleh Bima. Poin berikutnya lagi, dalam wawancara antara Bima dan Uya Kuya mau mengajarkan kepada kita semua bahwa sosok seperti Bima tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung, tetapi harapan besar bahwa sosok seperti Bima ini bisa tersebar luas di semua provinsi di negara kesatuan Republik Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote, guna mengkritik, guna memberikan masukan, guna mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya, agar kita bisa bersama-sama mengkritik setiap pembangunan yang ada di daerah kita masing-masing, guna kemajuan bangsa dan negara ini. Mari kita tetap kritis, mari kita tetap bijak dalam menyuarakan kebenaran, dalam membuka fakta apa yang ada di daerah kita masing-masing. Selain itu, apapun yang dilakukan oleh pemerintah di daerah kita masing-masing, mari kita patut memberikan apresiasi, memberi rasa hormat dan respek kita kepada mereka,
karena mereka sudah berjuang untuk kesejahteraan rakyat.